apa kabar semuanya? Saya Ibu Eko, Shelter Ansan. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan cara perhitungan mendapatkan visa E74. Yang pertama adalah nilai kontribusi, yaitu pendapatan per tahun. Total paling besar adalah 20 poin. Untuk pajak tahunan, dalam setahun mendapatkan gaji 33 juta ke atas mendapatkan poin 20, 30 juta ke atas 15, dan 26 juta ke atas mendapatkan poin 10. Pendapatan gaji rata-rata dihitung dalam 2 tahun, yaitu yang dikeluarkan bukti gaji 26 juta ke atas yang dikeluarkan dari kantor pajak. Untuk gaji pokok tahun 2021 yaitu 8.720 won kali 52 jam kali 4 minggu, yaitu totalnya 1.813.760 won. Ini misalkan ya, untuk cara menghitungnya per tahun. Kemudian yang kedua adalah pendapatan nilai. Itu juga sama 20 poin. Yang pertama mungkin mempunyai keterampilan sertifikat. Yang pertama artikel itu poin 20, artikel industri 15, dan mempunyai keahlian 10. Sertifikat ini sesuai dengan jenis pekerjaan dalam perusahaan. Maksudnya untuk pekerjaan perusahaan yang akan dimasukkan ke visa E74. Penerimaan sertifikat keahlian sesuai kualitas kerja. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri Kementerian Luar Negeri atau industri pemerintah. Kemudian pendapatan nilai sekolah kelulusan. Untuk sarjana ke atas 10, profesor ke atas 10, dan lulus SMA hanya mendapatkan nilai 5. Dan ijazah ini dikeluarkan di Universitas Korea atau ijazah Indonesia yang sudah dilegalisir oleh Kedutaan Korea yang berada di Indonesia. Untuk pendapatan nilai umur yaitu 10 poin. Keterangannya untuk 24 tahun 20, 27 tahun 17, 30, 14, 33, 11, 36, 8, dan 39, 5. Pendapatan nilai bahasa Korea itu sama 20 poin, atau mendapatkan level 5, 20, level 4, 15, level 3, 10, level 2, 5. Melampirkan bukti sertifikat topik itu berlaku dalam 2 tahun. Kalau memiliki pelampiran sertifikat program integrasi sosial yang telah disahkan. Untuk bekerja di tempat yang sama yaitu 10 poin. Bekerja di perusahaan yang sama dalam 1 tahun cuma nilainya 1, itu sesuai sampai tahun ke-10 yaitu 10. Berapa lamanya bekerja di perusahaan tersebut. Bekerja sesuai laporan yang tertera di Depnaker dan imigrasi. Jika pindah kerja, nilai dihitung mulai dari tempat kerja terakhir. Bagaimanakah misalkan mendapatkan pemegangan aset? Itu mempunyai 35 poin ya. Mungkin mempunyai tabungan selama 2 tahun ke atas, selama 100 juta ke atas 15, 60 juta ke atas 10, 3 juta ke atas 5. Atau mungkin mempunyai aset di Korea 100 juta ke atas juga 20, 80 juta ke atas 15, 50 juta ke atas 10. Jika Anda menabung di bank per bulan 800.000 won ke atas, mempunyai warisan atas nama pribadi di Korea 1 tahun ke atas berbentuk mungkin mempunyai tanah atau rumah atau gedung. Pendaftaran diakui jika Anda bukti surat warisan, yaitu surat kalau di Korea ada di Budungsan ya. Bagaimana bekerja di Korea 10 tahun ke bawah mempunyai 15 poin. Perusahaan tingkat dasar mungkin perkebunan atau peternakan atau perikanan 6 tahun ke atas mempunyai nilai 15, 4 tahun ke atas 10. Kalau di manufaktur dan konstruksi 6 tahun ke atas 10, 4 tahun ke atas
mempunyai nilai 5. Daftar mendaftarkan jika bekerja di pabrik terakhir 1 tahun ke atas. Kalau pindah-pindah mungkin yang di pabrik terakhir harus 1 tahun ke atas di perusahaan tingkat dasar dan perkebunan. Belajar atau pelatihan kerja di Korea mendapatkan poin 10. Mungkin pernah belajar di Korea sebagai profesor, itu 10, sarjana 8. Atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di Korea selama 1 tahun ke atas mendapatkan nilai 5, 6 bulan sampai kurang dari 1 tahun mendapatkan nilai 3. Jika Anda belajar sampai tamat sesuai dengan jurusan dan pekerjaan di perusahaan, atau pelatihan di Korea bervisa D4-6, jurusan dan pekerjaan harus sama dengan perusahaan. Untuk penilaian 43 poin, misalkan mempunyai pengalaman belajar di Korea, pernah belajar profesor, mendapatkan nilai 10, sarjana 5, sarjana muda 3, atau mungkin rekomendasi dari pusat, yaitu mendapatkan nilai 10. Dapat mendaftar jika bekerja di pabrik terakhir sama 1 tahun ke atas, di perusahaan tingkat dasar ataupun perkebunan sesuai dengan jurusan dan tipe pekerjaan. Untuk kontribusi sosial, misalkan pernah mendapatkan piagam, itu mendapatkan nilai 5, atau pernah menjadi sukarelawan selama 200 jam, itu mempunyai 3, atau pembayaran pajak pernah mendapat 3 juta ke atas, itu mempunyai nilai 5. Bagaimananya cara untuk penilaian 43 poin, yaitu misalkan Anda bekerja di daerah pelosok pedesaan selama 4 tahun ke atas, itu mempunyai nilai 10, 3 tahun ke atas nilai 7, 2 tahun ke atas nilai 5. Atau pekerja musiman akibat corona sekarang ini ya, corona 19, selama 1 bulan berarti mempunyai nilai 1, 2 bulan nilai 2, 3 bulan nilai 3. Untuk jumlah 200.000 penduduk di wilayah Gyeonggi-do, seperti yang nilai di pelosok tersebut di atas tadi ya, yang saya utamakan contohnya di Gyeonggi-do, Ansong, Guri, Pocheon, Wiwang, Yeoju, Yangpyeong, kemudian di Dongducheon, Gapyeonggun, Gwacheonsi, Yeoncheongun, Incheonsi, tapi yang di Incheon itu bukan semuanya, yang ada di Ungjin-gun dan Ganghwa-gun. Kalau di Jeju-do di Seogwipo. Di Seogwipo-si itu mulai 4 Januari 2020 baru bisa itu diakui ya. Kemudian bekerja visa E9 yang berlaku setelah visa habis tanggal 21 Agustus 2020 ke atas, yang telah direkomendasi oleh Depnaker karena corona ini. Kemudian untuk penilaian yang lainnya, yaitu misalkan pernah belajar di Korea. Pelajar yang menyelesaikan belajar di Korea selama 2 tahun ke atas mempunyai pengalaman belajar sesuai dengan pekerjaan, atau mendapatkan rekomendasi dari pusat, yaitu pekerja yang telah mendapat rekomendasi bekerja dari Kementerian Pusat. Paling banyak yaitu mendapatkan rekomendasi 10 poin. Jika pembayaran pajak, mendapatkan ada bukti pembayaran pajak dalam 1 tahun, atau mempunyai piagam penghargaan, yaitu piagam yang diterima dari pemerintah pusat maupun daerah, berpiagam 2 poin, paling banyak dapat 5 poin. Untuk pengurangan nilai 50 poin, misalkan pernah pelanggaran imigrasi 1 kali 5 dipotong itu ya, nanti 2 kali ke atas dipotong 10, 3 kali ke atas dipotong 50, paling tinggi 50 poinnya dipotongnya. Kemudian atau mungkin pelanggaran lainnya selama di Korea, 1 kali pelanggaran dipotong 5, 2 ke atas dipotong 10, 3 kali ke atas dipotong 50. Total semua pelanggaran selama 10 tahun per pelanggaran yang telah diputuskan termasuk denda-denda, 4 kali lebih melakukan pelanggaran tidak bisa mendaftar. Kemudian untuk pengurusan visa diputuskan oleh imigrasi dan dikoreksi dari
pelanggaran selama 10 tahun. Pelanggaran imigrasi dan pelanggaran hukum paling banyak pengurangan nilai sampai 50 poin. Jika pernah pindah tempat kerja. Jika untuk teman-teman yang mendapatkan visa O74, jika kontrak kerja habis dapat pindah ke perusahaan lain, tetapi harus sesuai dengan jenis pekerjaannya. Kemudian perusahaan harus memenuhi peraturan yang telah ditentukan oleh Depnaker. Kemudian jika perusahaan bangkrut atau tutup, pekerja dapat pindah ke perusahaan lain. Kemudian pekerja ada keinginan pindah kerja untuk meneruskan visa harus juga mendapat skor sesuai dengan skor semula. Kalau misalkan keinginan itu dari pihak pekerja. Kemudian untuk terakhir, apakah persyaratan dokumen-dokumen persyaratan yang harus disiapkan? Itu sama, ada aplikasi semuanya kan ya, ada bukti hasil, surat alasan, surat kontrak, kemudian yang dimaksud dengan SLC, KTP, semuanya itu ada 21. Kalau mau melihat, coba di download ke https cafe.never.com Ansan Service itu ya, yang tertera di bawah ini, atau mungkin juga bisa telepon ke saya 16447111. Kalau tekan 5 untuk Indonesia, nanti saya Eko akan menerangkan lebih lanjut. Sekian untuk visa, bagaimana cara mendapatkan visa E74. Kalau kurang jelas monggo silahkan telepon. Terima kasih.